Shalom anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima. Anak-anak harus mempersiapkan terlebih dahulu ya kelengkapan pelajarannya seperti buku paket, buku tulis, pulpen, dan yang terpenting adalah Alkitabnya. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Ibu berharap kalian ambil posisi sikap doanya ya. Kita berdoa, Ibu pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh belajar hari ini. Tuhan tolong supaya kami memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke, pelajaran kita hari ini adalah Allah sumber kekuatanku. Ya, nah di buku paket kalian ada cerita tentang Intan. Intan ini adalah seorang anak yang pernah menjadi korban banjir pada tahun 2013 di Jakarta. Berarti ini tahun 2020, berarti 7 tahun telah berlalu ya. Nah, Intan ini adalah merupakan anak korban banjir yang terjadi pada saat itu. Ini ada ilustrasi yang Ibu bisa berikan. Ini adalah ilustrasi bagaimana banjir melanda Jakarta pada tahun 2013 dan Intan dan keluarganya ada pada saat itu di daerah banjir. Nah, Intan ini adalah anak yang periang, yang selalu ceria, dan mereka harus pergi ngungsi dan mereka hidup di pengungsian. Kemudian di pengungsian dia bertemu dengan teman-temannya dan mereka selalu bersama-sama untuk di teras tempat pengungsian mereka, dan mereka selalu membicarakan tentang rumah mereka yang pernah hancur, sekolah mereka, kemudian kegiatan-kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama, bermain. Mereka saling berbagi cerita ketika mereka duduk bersama-sama di teras tempat pengungsian mereka. Mereka bermimpi supaya gedung sekolah mereka yang rusak dan yang dipakai untuk pengungsian untuk sementara boleh diperbaiki secepatnya dan mereka rindu untuk kembali ke sekolah. Nah, anak-anak, seandainya jika kamu temannya Intan, apa yang akan kamu lakukan untuk Intan? Kamu boleh tuliskan pendapat kalian di sini ya, di kolom yang telah Ibu sediakan, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian boleh tulis apa saja yang ingin kalian lakukan jika seandainya Intan teman kalian dan terjadi bencana dengan Intan. Oke, anak-anak memperhatikan setiap tugas yang Ibu berikan ya. Kemudian kita akan bawa pelajaran hari ini tentang mimpi, tentang masa depan. Nah, siapa yang di sini punya mimpi? Iya, dulu Ibu punya mimpi tentang masa depan Ibu. Nah, Ibu punya mimpi dan Ibu berdoa supaya impian itu boleh tercapai. Nah, sekarang kamu pasti punya mimpi tentang masa depan. Nah, impian dan harapan kamu terhadap keluarga, ya, terhadap keluarga, impian dan harapanmu terhadap keluarga, terhadap sekolahmu, terhadap gereja. Nah, uraian tentang mimpi kamu boleh tuliskan di kolom sebelah kanan ya. Uraian tentang mimpi dan harapanmu. Ya, mungkin contohnya begini, impian dan harapanmu terhadap keluargamu. Kamu merindu dalam keluargamu selalu ada doa malam, namanya ya, ada persekutuan doa, ada mesbah doa dalam keluarga. Itu salah satu impianmu, atau impianmu terhadap keluargamu. Kalian selalu hidup rukun, kalian selalu hidup bersama dan menikmati kebahagiaan selalu dalam keluargamu. Ya, kalian boleh tulis apa saja, itu hanya contoh yang Ibu berikan. Nah, kemudian kita akan memasuki di dalam pendalaman materi pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang Mika, ya. Nanti kamu boleh baca ya, Mika pasal 1 ayat 1 dan Mika pasal 7 ayat 7 sampai 20.
Nanti kalian baca Alkitab kalian ya setelah pelajaran ini, dan kalian akan menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Dan Mika ini berasal dari Borset ya, berasal sebuah desa kecil di perbukitan Yehuda. Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Nah, nama Mika ini singkatan dari Mikaya ya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Yahweh ini adalah nama lain dari sebutan untuk Allah dari bangsa Israel, Yahweh ya. Nah, kalian nanti boleh membacanya di dalam Alkitab ya. Kemudian Mika menentang ketidakadilan, korupsi, penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa, orang miskin, menjadi korban dari keserakahan para pemimpin bangsa di dalam bangsa Yehuda. Pada waktu itu inilah yang membuat Nabi Mika sangat marah dan tidak suka dengan cara kepemimpinan bangsanya. Ini ilustrasi yang Ibu bisa berikan ya. Ini keserakahan, ini orang-orang serakah semua, itu ilustrasi orang serakah. Kemudian Mika ini mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mereka mengabaikan orang miskin dan orang-orang yang tersisih. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Nah, situasi ini menimbulkan murka Allah, dan Allah akan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Ya, jadi inilah yang membuat Mika benar-benar ingin bagaimana caranya untuk membawa bangsa ini takut akan Allah. Kemudian kalau dilihat sejarahnya lagi, bangsa ini ya berulang kali Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada mereka. Masih ingat ya cerita tentang bagaimana bangsa Israel ini ditindas ya, diperbudak di Mesir, tetapi Allah membawa mereka keluar melalui Nabi Musa ya. Dan tetapi hal itu tidak membuat bangsa ini sadar ya, mereka tetap melakukan kejahatan. Allah sudah menolong mereka, menuntun mereka keluar dari perbudakan, tetapi apa balasan mereka? Bangsa ini datang dengan membawa korban persembahan, tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan, tipu daya, sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan. Nah, oleh sebab itu, Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni ya. Allah menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi juga kasih-Nya Ia tunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan mau bertobat dari kesalahan mereka. Allah berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat. Nah, apa makna kisah dari Mika? Apa yang kita bisa petik dari pelajaran dari Mika ini? Ya, kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihi-Nya. Ya, seringkali jatuh ke dalam dosa. Misalnya, kamu tahu bahwa menyontek itu salah, tetapi masih juga melakukannya. Atau kalian tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan hati Allah, tetapi apa yang terjadi? Kita tetap melanggar perintah itu. Kita banyak melakukan pelanggaran, namun Dia begitu mengasihi kita, mengampuni kesalahan kita jika kita datang kepadanya dan memohon pengampunannya. Nah, kita akan mengenal bentuk-bentuk keterbatasan manusia itu ya. Anak-anak boleh perhatikan hal ini. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan ya. Seringkali kita tidak mampu menahan diri dari godaan menyontek ya. Mungkin pada waktu mengerjakan pekerjaan tugasnya di sekolah ya, waktu ulangan, wah ingin melihat hasil temannya, ingin menyontek punya temannya, dan itu adalah godaan, dan kita harus kuat ya menahan diri untuk tidak menyontek. Nah, ini lagi berbohong. Siapa di sini suka berbohong? Ibu percaya kalian anak
milik orang lain, nama lainnya apa? Ya, mencuri, ya, dan sebagainya. Dan harus bisa menahan diri dari segala godaan dosa itu ya. Nah, kalau melakukannya akibatnya apa? Kita akan jatuh ke dalam dosa karena melawan perintah Allah. Namun kita bersyukur karena Allah mengasihi kita, ya. Dia mengasihi ibu, dia mengasihi anak-anak semua, dan Allah itu bersedia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jadi ingat, ketika kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, harus datang kepada Tuhan, ya. Pada waktu kamu menyontek, pada waktu kamu berbohong terhadap orang tua, terhadap orang lain, ya, kamu harus cepat-cepat minta pengampunan daripada Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir pada hari ini. Kita akan berdoa dan Ibu ingatkan sekali lagi, perhatikan apa yang Ibu tugaskan oleh pelajaran hari ini. Dan intinya pada hari ini adalah, ya, kita harus selalu memohon pengampunan pada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian punya mimpi, ya, kamu pasti punya mimpi tentang masa depan kamu, minta kepada Tuhan, ya. Minta Tuhan bimbing, minta Tuhan tuntun kamu untuk mencapai, untuk meraih masa depan kamu. Berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk gerejamu, apa yang kamu mimpikan tentang hal-hal untuk orang tua, untuk gereja dan sekolah. Baik anak-anak, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Sekali lagi, mari ambil sikap doa, ya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Kita sama-sama yuk memperkatakan doa berikut ini. Ini adalah janji, ya, janji di hadapan Tuhan, ya, serta doa. Oke, kita baca doa ini bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih sayang Allah dalam hidup kami. Ampunilah kami jika dalam hidup kami seringkali menyakiti hati Allah dengan melawan orang tua, menyakiti teman, mengeluarkan kata-kata kotor, berbohong, menyontek, malas belajar, dan malas beribadah. Bimbinglah kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.